Alright, balik lagi sama gue di channel Uncle Joe ya. Mana nih? Gini kali ya. Aneh ya tapi nya. Ini harus dilepas kali nih. Oke, meren. Ya udahlah. Oke, baik lagi sama gue ya, Uncle Joe Kopi. Gue mau ajak kalian teman-teman mampir ke pabrik ya. Nah, kemarin kan gue sempat ajak kalian mampir ke pabrik di mana di Bumi Boga Laksmi ya. Nah, sekarang gue mau ajak ke salah satu pabrik yang gue juga nggak nyangka awalnya ini pabrik punya Indonesia gitu ya. Anyway, gue nggak kenal begitu detail ya pabrik ini ya. Cuman baru diajak sekali gitu. Dan gue juga nggak riset data atau gimana lah ya. Pokoknya intinya ini gue pertama kali kenal ketika gue mulai jadi konsultan kopi ya. Ketika itu kan gue belanjain barang-barang buat klien gue kan di beberapa tempat coffee shop yang memang gue yang handle. Nah, singkat cerita, waktu itu gue unboxing, gue lihat ada barang-barang namanya Suji ya, barang-barang kaca buat buat espresso shot gitu-gitu. Waktu gue beli di Tokopedia, akhirnya gue unboxing tuh, gue bikin video unboxing dan cukup surprising ya ketika gue unboxing. Dia mengemas, gue tipe yang gini, gue sangat menghargai kalau si seller penjual itu mengemas barangnya dengan baik gitu, mulai dari packagingnya, apakah ada perlindungan wrap bubble-nya, macam-macam gitu ya. Nah, pas gue unboxing, gue cukup kaget, wah keren nih gitu. Ya wajar lah produk luar, gue anggapnya produk luar nih si Suji Premium ini. Gue buka, wih keren banget, gelasnya si kacanya gue kasih wrap bubble, dilindungin, dusnya profesional banget. Wah, kata gue keren banget nih. Pas gue baca ada satu flyer di situ, Bandung. Gue cukup kaget dengan, gila men, ini produk lokal ya gitu. Akhirnya udah tuh lewat, udah lama lewat, dan berkali-kali gue sempet tag dapat Instagramnya, terus saling tag di situ. Terus ya udah gue sering belanja ya buat keperluan coffee shop gitu ya. Nah, singkat cerita di repost gitu ya, jadi saling kenal. Dan ada satu momen gue event tuh di mana di Guntur ya, opening Guntur. Gue lagi mau openingan, terus gue tawarin sponsorship. Akhirnya dia ngirimin lah. Akhirnya pertama kali gue ketemu di situ sama namanya Om Jonathan ya. Dia project manager atau apa gitu ya. Posisinya gue nggak inget. Nah, tapi intinya Om Jo sama Selma yang bantu saat itu. Gue kenalan di situ, ngobrol-ngobrol panjang lebar. Akhirnya gue oke tuh, gue cukup bangga lah gitu, ada pabrik barang-barang kopi ya yang memang dibutuhkan sama gue, produksi lokal gitu, dan kualitasnya luar biasa dari build quality, desain, dan kualitas bahan bakunya, wah keren banget gitu. Nah, singkat punya cerita, akhirnya ngobrol-ngobrol, gue diundang lah ke Bandung gitu, ke pabriknya. Gue diajak ke pabriknya. Ya udahlah, pabrik lah, namanya juga pabrik kan. Ya udah, gue akhirnya kemarin pas lagi event Kopi Totomi di Bandung, gue mampir tuh hari pertama ke pabriknya, dan cukup wow ya. Di Bandung itu di Gede Bage, gue diajak masuk ke dalam ya. Ini ternyata di dalam itu banyak beberapa areal ya. Gue datang langsung disambut sama Om Jonathan, makan siang di situ, ngobrol-ngobrol. Di situ di meja atau di displaynya banyak barang-barang Suji gitu ya, mulai dari roastery ya. Dia kasih lihat gue gimana proses bikin assemble si mesin roasternya WS Suji ini, WEX Suji 100. Diliatin kualitasnya, tesnya dari mulai
pembikinan gitu ya, sampai ngecat juga. Itu nggak main-main, men. Itu gue lihat secara langsung ya. Dan, gila juga nih. Ini bukan kelasnya udah internasional nih. Kalau skala udah kayak gini udah pasti mainnya udah worldwide ya, dunia nih. Dari situ gue diajak ke ternyata mereka itu ada divisi-divisinya. Jadi yang urusan roasting di sini gitu, ada di lantai tertentu. Lalu urusan kaca, jadi yang bikin hal-hal yang berkaitan sama kaca itu ada lagi tuh. Nah, gue diajak tuh lihat yang kaca dulu, mulai dari raw materialnya gitu ya, bahan baku ditunjukin. Ternyata kacanya mereka ya itu dari semuanya impor. Di Indonesia belum ada yang memproduksi kaca sekualitas ini. Jadi kalau kalian kaca itu masuk ke freezer dingin lalu di air panas gitu ya, itu kan retak ya. Nah, ini tuh enggak. Mereka punya good quality, kacanya tuh apa gitu namanya ya, kaca jenis apa. Jadi bukan yang dimasukin ke freezer, dikeluarin terus kasih air panas pecah gitu, retak, enggak ini. Ini bagus, men. Jadi bener-bener kualitasnya oke banget. Thickness-nya, quality-nya itu bener-bener kualitas luar ya. Kualitas impor punya. Dan di situ gue melihat banyak dari cara mulai motong, ngebakarnya mereka, ngebentuknya seperti apa, sampai ke packagingnya, sampai juga ke sablon. Jadi di sablon itu si kaca-kaca itu. Jadi lu bisa custom, men. Karena ini kualitasnya oke banget, jadi harganya tuh nggak bisa murah. Ya, harganya ini benar-benar harga yang sesuai gitu dengan kualitas yang ditawarkan. Kemungkinan gue bakal ganti kayak kanister gue gitu sama produk mereka. Dan gue cukup senang dan happy ya melihat dikasih kesempatan sama Suji untuk melihat pabriknya seperti apa. Dan gue muter-muter di sana, gue melihat, ternyata ada pabrik yang baja. Jadi mereka tuh bikin semua kebutuhan yang perbajaan steel gitu, itu ada divisinya, ada warehouse-nya sendiri, kaca warehouse-nya sendiri. Lalu kayu, ya perkayuan yang gue suka nih. Wah, pas gue masuk ke situ, semua yang urusan sama kayu itu juga gue lihat warehouse-nya sendiri. Gila sih. Dan plastik ya Suji kan ada dripper yang dibikin ya plastik. Itu mereka punya warehouse-nya sendiri. Dan gue dikasih kesempatan buat lihat, itu keren banget sumpah. Dan ternyata Suji membuka gitu. Kalau teman-teman mau lihat, mau masuk, mau mengenal Suji lebih dalam, mereka tuh kasih kesempatan untuk kita ngelihat gitu. Untuk ngelihat prosesnya, bagaimana mereka bikin, untuk edukasi gitu. Dan itu bagus banget ya. Gua pulang dari Suji keluar ya, setelah nggak semua areal gue datengin, jadi cuma kaca, plastik ya, itu pun udah nggak ada yang produksi. Kayu gitu, kayu cuma sebentar karena debu, kayu kan nggak enak ya. Gue bawa anak bini juga, jadi mungkin nggak enak juga kalau nggak ada perlengkapan khusus. Tapi dari situ gue sangat bangga ya sebagai warga Indonesia gitu ya, ternyata Indonesia punya barang yang sekualitas ini. Dan akhirnya gue jadi respect lah gitu ya sama tim Suji. Juga mesin roastingnya, memang isunya kan ini barang di luar juga ada yang memproduksi dari Taiwan gitu ya. Tapi di Suji merombak banyak hal gitu di situ, mulai dari kualitas fungsionalnya. Gue dikasih lihat mesin roaster yang dari luar sama yang dibikin sama Suji itu totally different ya. Jadi 180 derajat berbeda. Secara bentuk mungkin mirip, tapi fungsi, kualitas, dan ada teknologi yang membedakan di situ. Wah, ini gue sangat rekomendasi teman-teman ya, khususnya yang memang kalian mini roaster di rumah yang skalanya kecil atau kedai kopi kecil kayak gue saranin juga teman-teman boleh menggunakan mesin roasting ini. Dan kayaknya gue akan bertahap akan merubah atau mengupgrade barang-barang yang Uncle Joe punya dengan barang-barang dari Suji gitu. Nah, itu sih yang gue bisa sharing nih teman-teman nih. Jadi kalau kalian memang tahu gitu ya di daerah Bandung sana, mungkin boleh juga atur waktu janjian sama pihak Suji untuk secara kepentingan edukasi, boleh mampir ke sana ngobrol-ngobrol.
Gua sih jujur sangat seneng ya dikasih kesempatan buat melihat muter-muter di sana dan proses dia dikasih lihat prosesnya secara terbuka gitu dan gue boleh ngevlog di sana. Thank you banget teman-teman Suji. Terima kasih buat kesempatannya. Gue bangga punya kalian di Indonesia. Ya secara setiap project yang gue kerjakan gue pasti akan menggunakan Suji gitu. Thank you banget, terima kasih kesempatannya. Gitu aja sih di vlog kali ini. Kalau ada kesempatan nanti mungkin gue pengen bikin vlog khusus ya, interview si pihak dari Sujinya nih. Thank you, sampai ketemu di vlog selanjutnya. Dadah!